Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zaki. Di video kita kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Untuk video ini kita akan bikin sebuah splash screen, terus welcome screen, yang dimana saat kita login kita akan munculkan beberapa fragmen untuk pengenalan dari aplikasi kita. Terus terakhir itu ada basic fragment, yang dimana ini adalah fragment nantinya kita akan mengganti sebuah activity yang banyak yang kita gunakan pada video sebelumnya menggunakan fragment. Yang dimana tujuannya agar memudahkan dan membuat aplikasi kita jadi lebih ringan. Untuk itu, teman-teman boleh bikin sebuah activity baru di sini, seperti ini. Ini splash activity. Kita akan pertama kita akan bikin splash activity dulu. Dari teman-teman silahkan bikin activity baru di dalam foldernya, di dalam project masing-masing. Sini saya memberi nama splash activity. Nah, jika sudah, kita akan masuk ke dalam XML-nya ya, di layout. Itu di sini, activity splash. Nah, splash activity ini tujuannya kita akan bikin sebuah activity yang dimana activity ini akan muncul pas awal pertama kali kita masuk ke dalam aplikasinya. Contohnya seperti ini ya. Saya contohkan dulu. Perlu dari aplikasinya. Nah, kan awal tadi ada keluar logo ini ya, Apple Classifier nih. Nah, itu adalah splash screen. Untuk itu, untuk teman-teman boleh pilih logo untuk aplikasinya, terserah mau apa. Bikin logo sendiri boleh atau gimana atau yang lain-lain. Nah, masukin ke dalam masukin ke dalam activity splash ini ya. Di contohnya sini saya bikin Apple Classifier ini sebagai splash activity saya. Terus jika sudah, kita masuk ke logiknya. Bisa dilihat di sini untuk logic dari splash activity-nya kita gunakan ini ya, life cycle scope namanya. Yang mana ini kita kasih delay-nya tuh 15.500. Terus jika sudah, dia akan masuk ke splash activity. Jika sudah, kita akan melakukan intent ya, inisiasi intent seperti biasa. Yang lain dia ngambil dari splash activity yang gini ya. Terus jika sudah, akan ditampilkan ini delay dari splash activity kita. Ini kayaknya times millis, berarti dia tuh time millis, waktu untuk munculnya itu kalau nggak salah saya, kalau setahu saya gitu sih. Selanjutnya, agar splash screen kita muncul di awal saat membuka aplikasi, untuk melakukan itu kita akan masuk ke manifest ini ya, di folder manifest. Terus Android manifest.xml ini dibuka saja. Terus di sini harusnya ada ini activity kita. Yang di sini atau splash activity ya. Nah, untuk membuat di awalnya kita harus copy interfilter ini sampai activity ini. Terus harusnya dari teman-teman yang exported through-nya ini ada ininya kalau nggak salah. Nah, untuk itu hapus saja karena ini penutupnya ada di sini, activity ini. Nah, kita buka saja penutupnya. Terus yang awalnya ini kalau nggak salah nih, awalnya di login activity, ambil saja, terus di-cut saja yang dari login, cut, terus pindahkan ke splash activity teman-teman. Seperti ini ya, boleh dicontoh atau bisa di post videonya.
Jika sudah, harusnya splash activity-nya langsung muncul di awal jika buka aplikasi pas awal buka aplikasinya. Mungkin untuk splash activity segitu saja. Lanjut kita akan masuk ke basic fragment. Selanjutnya kita akan membuat sebuah fragment. Untuk membuat sebuah fragment kita hanya butuh satu activity saja. Yang dimana dalam satu activity itu ada 3 fragment. Nah, inilah guna fragment untuk mengganti activity ya. Biasanya kalau activity itu berat, bikin aplikasi berat jika banyak-banyak. Untuk itu kita bisa menggunakan fragment untuk opsi opsi alternatifnya. Untuk itu kita bikin dulu activity-nya. Nah, di sini saya kasih namanya itu fragment activity. Lalu untuk membuatkan fragment ini, first, second, atau third ini bisa diklik new, terus fragment ini ya, fragment blank. Kasih nama sesuai yang dibutuhkan. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam tampilannya di activity fragment. Untuk pembelajaran kali ini kita akan bikin tampilan sederhana saja. Dalamnya itu ada 3 tombol, yaitu show fragment 1, fragment 2, dan fragment 3. Nah, ini untuk munculin fragmentnya, yaitu kita gunakan fragment layout. Nah, nanti dalam fragment layout ini kita bisa menampilkan fragment first, second, dan third dengan menekan tombol ini ya. Itu silahkan diedit dulu tampilannya, atau niru tampilan ini juga boleh, silahkan di post juga atau di screenshot. Nah, di sini juga saya menggunakan toolbar juga ya, yang dari web app sebelumnya. Boleh tambahkan juga. Ini ada 2 button-buttonnya dan ID-nya. Lalu kita masuk ke fragment first. Pada fragment first, kita masuk ke layout dulu. Ini. Silahkan edit dari layout fragment basic first, fragment first-nya untuk yang dari XML-nya. Serah mau isinya apa. Fragment first ini seperti activity ya. Kita bisa bikin activity sama halnya dengan activity. Kalian bisa menampilkan apa yang ingin kalian tampilkan di sini. Misalnya di contoh ini saya hanya bikin ini ya, fragment 1 ini sebagai penanda aja. Terus ada tombol next untuk pindah ke fragment selanjutnya. Ini kan ada 3 fragment. Nah, saya ingin tombol ini untuk pindah ke fragment second dan fragment third. Untuk setiap fragment boleh dibikin tampilannya masing-masing. Oh iya, kan di dalam sebuah fragmen, untuk tampilan fragmen itu hanya ada fragmen layout kan, untuk membuat agar kita mudah dalam bikin desain dan tampilannya. Masukin juga ini constraint layer agar kita bisa atur-atur isi konten dalam fragmentnya ya. Masukin di setiap fragment. Jika sudah, kita langsung ke dalam ininya, ke dalam fragment, di dalam project setiap fragment. Nah, dalam dalam fragment first ini, dalam file Kotlin-nya, kita akan override dulu ini functionnya. Dalam function ini kita inisiasi dulu inflator, layout inflator, terus container, view group, dan save instance bundle. Nah, bundle ini akan kita gunakan sebagai sharing data ya, seperti share preference, cuman bedanya ini untuk di fragment. Terus kita inisialisasi dulu inflatornya, yang mana dia akan menggunakan XML kita. Terus ini untuk button next tadi. Terus jika ditekan, dia akan pindah ke fragment selanjutnya. Ini fragment second. Activity as fragment activity dan replace fragment second. Return view. Untuk fragment second juga sama. Namun bedanya di sini
di dalam fragment second ini saya masukin data itu bundle ini menggunakan bundle function bundle sebelumnya. Jadi mana bundlenya itu di dalam fragment itu akan muncul link dari ini ya, pcrac.id. Ini untuk di fragment second. Terus ini untuk tombol ke fragment third ya. Fragment third argumen sama dengan bundle. Oh, bukan. Ini bundle ini dia akan mengambil link dari fragment 2 terus link ini akan muncul di fragment 3 kalau nggak salah ya, fragment chat argumen dengan bundle. Dia akan mengambil string ini terus disimpan di dalam bundle. Habis itu di fragment 3 akan ditampilkan bundle tersebut. Ini linknya tadi ya, get string link. Terus ini seperti yang fragment sebelumnya. Ini setiap fragment harus ada ya, file view in Flutter ini. Nah, ini link yang tadi, file link, argumen, get string link yang pcr tadi. Habis itu untuk menampilkannya, kita akan menggunakan sebuah text view ya, yang dari fragment third. Nih, ini kan ada fragment 3 nih. Ini kan fragment 3. Nah, nanti fragment 3 ini akan berubah jadi link. Ini file text view sama dengan view find view by ID text 3. Nah, nanti akan mengubah text view-nya jadi link. Nah, bundle ini juga bisa kalian gunakan untuk sharing-sharing data, mau data dari username, misalnya seperti yang login kemarin, dan lain-lain. Terus, jika sudah, bikin logic setiap fragment, lalu kita masuk ke fragment activity, kita inisialisasi semua. Ini kita sysbar ini bawaannya sysbar. Terus kita inisialisasi setiap fragment button fragment 1 ini untuk buttonnya. Terus ini inisialisasi toolbarnya untuk tombol backnya. Selanjutnya itu ada sebuah function itu replace fragment. Jika kita kembali ke fragment sebelumnya atau gimana, atau kembali misalnya kita di fragment first, jika kita mau ke second, kan fragment sebelumnya kan ada tuh. Nah, untuk kembalinya kita menggunakan replace fragment ini ya, kan dia akan menampilkan kembali fragment first jika kita tekan sebuah tombol gitu. Terus ada operate function on option item selected, di mana item ID-nya sebenarnya true, Android R id home finish true. Oh, ini untuk tombol home kita ya. Nah, jika sudah, harusnya udah bisa. Untuk men-triggernya kita di sini menggunakan tombol ya. Silakan pada activity second atau di mana di activity kalian masing-masing bikin sebuah tombol itu untuk basic fragment untuk pembelajaran saja. Ini kasusnya untuk pembelajaran saja, terserah mau bikinnya kayak gimana rekayasanya. Ini saya hanya menampilkan tombol seperti ini sebagai triggernya aja. Itu kita akan coba dulu ya. Next. Nah, ini basic fragment. Tekan akan muncul nih. Nah, tadi kan di dalam activity fragment. Nah, ini kan ada frame layout loh. Ya, nah frame layout. Nah, di frame layout ini gunanya kita akan menampilkan 3 fragment ini ke dalam frame layout. Nah, ini untuk kita coba ya nextnya. Nah, berhasil. Fragment 1. Ini harusnya ini fungsi dari replace fragment tadi. Yang 2, fragment 3. Nah, ini kan sebenarnya kan ada ini linknya. Link tadi ini kita tekan next, ini akan keluar link. Nah, ini karena dia akan mengambil data dari fragment 2. Fragment 2 kan tadi diinisialisasikan ada link ya. Jika kita tombol next,
tekan tombol next, akan muncul link di sini. Oke, untuk basic fragment segitu saja. Lanjut kita akan masuk ke welcome screen. Untuk membuat welcome screen kita akan bikin sebuah folder terpisah ya. Sini masih di dalam Kotlin plus Java. Kita akan bikin folder new package. Bikin foldernya di sini. Terus kasih namanya, terserah mau kasih namanya apa. Di sini saya mengasih namanya welcome screen. Untuk bikin welcome screen ini kita butuh fragmen seperti tadi. Kita akan menggunakan fragmen seperti tadi sebelumnya. Itu kita harus bikin activity 1, terus ada 3 fragmen. Setelah mau fragmennya berapa, di sini saya bikin 3 ya. Terus ada satu file Kotlin yang namanya page adapter. Silahkan dibikin dahulu untuk welcome screen seperti ini. Welcome screen activity sudah saya bikin ya. Ini activity ya, ini fragmen, 3 fragmen, 1 activity, 1 file Kotlin. Jika sudah masuk ke dalam welcome fragmennya, ke dalam fragmen pertama atau di layarnya. Nah, silakan untuk mengedit terlebih dahulu ya tampilan dari fragmen untuk dijadikan welcome screen. Nah, di sini saya yang seperti biasa saya akan melakukan tampilan biasa, tampilan sederhana saja. Ini di welcome screen-nya saya tandakan sebagai welcome screen 1 di sini. Welcome screen 2-nya begini. Di dalamnya masih sama ya seperti sebelumnya. Yang pada fragment ada constraint layout agar mudah kita mengeditnya. Terus welcome fragment 3. Oke, untuk fragmen tampilan fragmen masing-masingnya seperti itu sih. Lanjut kita masuk ke welcome screen activity-nya. Di activity welcome screen. Nah, di sini activity ini nanti kita akan memunculkan sebuah 3 fragmen tadi yang hijau, kuning sama merah tadi di dalam activity ini ya. Untuk itu silakan masukkan atau ketik ini ya di pada file XML-nya Android x.viewpager2.widget.viewpager2. Viewpager ini nantinya kita akan menampilkan 3 fragmen ini ke dalam activity ini menggunakan viewpager. Silakan diketik atau silakan di post dulu videonya untuk membuat kode ini. Jika sudah, kita akan masuk ke dalam welcome screen activity-nya di file Kotlin. Pertama kita masuk ke fragmen dulu ya. Untuk fragmen seperti biasa kita inisialisasi dulu in Flutter, terus bundle, terus ini view-nya in Flutter dan inflat riot container false return view. Lakukan juga hal yang sama pada welcome fragment 2, fragment 3. Ya. Ini komennya 2. Ini mengarahnya ke welcome fragment welcome 3 ya. Arahkan juga ya ke XML-nya, jangan sampai ke XML yang lain. Terus jika sudah, kita masuk ke page adapter. Yang kita bikin tadi itu page adapter ya, Kotlin. Kita masuk di sini. Page adapter ini nggak perlu pakai layout ya, karena dia kan file Kotlin. Di dalam page adapter kita inisialisasi dulu ini activity welcome screen activity kita. Terus kita bikin function value-nya itu fragment list fragment state adapter. Ini function private ya. Terus dimana di dalamnya itu ada get item count, integer, return fragment size, terus override create fragment position, integer fragment, return fragment position. Silahkan dibikin saja terlebih dahulu. Nanti page adapter ini dia akan mengatur urutan dari
patch dari welcome screen kita ya, yang fragmen 1, fragmen 2, fragmen 3, dia mengatur itu harusnya ya. Terus jika sudah masuk ke dalam welcome screen activity. Nah, di welcome screen activity inilah kita lakukan penerapan dari welcome itu, 3 fragmen ini ya, sorry, dan patch adapter. Yang pertama itu kita harus inisialisasi terlebih dahulu, itu view pagernya yang kita gunakan. Kita gunakan view pager 2, maka inisialisasi seperti ini. Habis itu pada function onCreate-nya kita panggil dulu view pagernya. View pager inisialisasi ID dari view pagernya ya. View pager sama dengan find view by ID r.id dot view pager. Nah, baru kita bikin sebuah fragment list. Nah, fragment list ini nanti isinya 3 fragmen ini. Nah, 3 fragmen ini ya, fragmen 1, 2, 3 yang nanti dikelola oleh patch adapter ini. Yang sebelumnya ini patch adapter ini, fragment state adapter. Kan ada list fragmen nih. Nih. File adapter sebenarnya adapter di fragment list. Dia akan mengambil fragment list ini. Dia akan ngatur-ngatur perpindahan dari fragment listnya. Terus view pager dot adapter sama dengan adapter. Silahkan ketik terlebih dahulu coding seperti ini ya. Di pause dulu videonya atau di screenshot. Jika sudah, harusnya kita akan bikin satu tombol untuk men-triggernya ya. Di sini masih seperti biasa, saya akan melakukannya di activity second. Di activity second. Ini. Welcome screen. Ini tombol ini silahkan dibikin pada kasus masing-masing, tergantung kasus yang kalian gunakan, kalau kalian dapatkan atau kalian buat. Sini saya hanya membuat welcome screen sebagai contoh aja untuk men-triggernya pakai welcome. Harusnya sih untuk penerapannya sih untuk welcome screen ini di awal ya, sudah splash screen langsung keluar welcome screen untuk login pertama kali. Misalnya kita baru pertama kali memakai aplikasinya nih. Nah, harusnya pas awal muncul tuh harusnya welcome screen ini ya. Sesudah dari splash screen. Penerapannya seperti itu sih. Jika sudah inisialisasi dan masuk ke dalam ini second activity, seperti biasa ya, button nih button welcome, set on click listener part integer, pindahkan sesinya ke welcome screen activity ke sini. Nah, jika sudah harusnya udah muncul sih seperti ini. Kita tekan ini welcome screen. Nah, welcome screen kita akan muncul lah. Kita juga bisa seret-seret juga seperti ini untuk menampilkan fragmen lainnya. Ini kan fragmen nih, fragmen 1 nih. Ini fragmen 2, ini fragmen 3. Untuk pengaplikasian sih, untuk penerapannya sih begitu. Nah, itulah dari penggunaan welcome screen untuk pembuatan welcome screen. Terima kasih sudah menonton. Apabila ada penjelasan yang kurang paham atau penjelasan saya yang kurang tidak dimengerti, boleh di kolom komentar. Segitu saja dari video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.